Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini di tengah guyuran hujan, marilah kita bersama-sama untuk mengambil hikmah, renungan, pelajaran yang bisa kita petik daripada hujan pada sore hari ini. Jadi usahakan kita itu selalu terpesona dengan Allah. Kita itu selalu kagum dengan Allah. Jangan sampai banyaknya nikmat Allah, banyaknya kasih sayang Allah, banyaknya pemberian Allah, banyaknya mujizat Allah membuat kita itu menganggap itu sesuatu yang biasa. Sudah biasa hujan, musim hujan, sudah biasa air turun dari langit, sudah biasa itu. Sehingga tidak ada rasa kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkadang kita melihat keajaiban-keajaiban kecil yang dilakukan oleh manusia saja, kita tuh merasa kagum, bahkan selanjutnya ngefans, mengagungkan, mendewa-dewakan. Tetapi pada jutaan atau tidak terhitung keajaiban-keajaiban Allah, kita terkadang lupa. Bayangkan hujan. Allah turunkan hujan. Dan hujan itu air yang sangat tawar, air yang sangat luar biasa manfaatnya. Rasanya tawar, rasanya segar, mengisi sumur-sumur kita, mengisi sumber-sumber air kita, menyirami tanah-tanah kita yang kering. Dan dengan air itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka ragam, juga termasuk yang kita konsumsi setiap hari, dari nasi, buah-buahan, sayuran, dan juga binatang-binatang yang kita santap dagingnya, kita santap telurnya. Itu juga sangat tergantung dengan nikmat Allah yang bernama hujan. Karena kalau Allah tidak menurunkan hujan, sumur menjadi kering, air menjadi susah, kemarau panjang, panen gagal, binatang-binatang mati, sehingga segelas air bening itu sangat mahal. Dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, menghidupkan bumi-bumi, mengisi air-air kita. Yang dengan air itu kita bisa memasak, kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa mencuci, kita bisa membersihkan diri, kita bisa bersuci, wudhu, dan sebagainya. Apakah kita menganggap ini nikmat yang murah? Apakah kita menganggap ini nikmat yang kecil? Apa ini kita tidak menganggap pemberinya siapa? Tidak menghiraukan pemberinya siapa? Allah. Dan kita jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita langka air, atau air yang ada di tempat kita tercemar, sehingga apakah asin, ataukah pahit, ataukah menghitam, tetapi air yang ada di sekitar kita begitu mudahnya, air yang jernih, air yang bening, air yang sehat. Itu semua bukan karena uang kita yang banyak, bukan. Bahkan orang yang tidak punya uang sekalipun, Allah akan curai air tersebut. Bagaimana kita bisa selalu ingat Allah di semua keadaan, di semua pemberian, di semuanya. Sehingga kita tidak peduli lagi Allah di mana. Tapi Allah sudah sangat dekat. Pemberiannya sangat dekat. Karunia-Nya sangat dekat. Kasih sayangnya sangat dekat. La ilaha illallah. Air itu kemudian jatuh ke sawah-sawah, ke kebun-kebun. Kemudian Allah juga yang meretakkan biji-biji, kemudian dari biji itu tumbuh tanaman-tanaman yang kita manfaatkan. Apakah petani di sawah ketika menyebar benih padi, apakah dia yang membuka satu persatu benih padi tersebut? Bayangkan betapa repotnya petani kalau dia harus membuka satu persatu dari ribuan benih padi yang dia tebar. Siapa yang membuka biji itu, meretakkan sehingga muncul tanaman baru yang sangat-sangat bermanfaat? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu dalam kesibukan mengurusi, merawat, memberi makan kita semua. Allah.
Jangan kita melihat kemudian karena nikmat Allah itu tidak terhitung lalu kita tidak memperhitungkannya. Jangan kita kemudian karena Allah begitu biasa memberikan kita kebaikan lantas kita itu sudah biasa. Jadilah diri kita selalu kagum dengan Allah, selalu terpesona dengan Allah, selalu ingat pada Allah, dan betapa kita itu sudah sangat durhaka kepada Allah. Bahkan sekalipun kita banyak ibadah, itu masih belum apa-apa. Masih belum apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, walaupun Allah itu sangat menghargai sekecil-kecilnya amal kita. Bahkan bila pun amal itu baru bentuk niat, Allah sudah memperhitungkan. Apakah yang seperti ini kita tidak terpesona, tidak kagum, tidak memuja, tidak memuji, tidak merindukan, tidak mencintai, tidak pakai perasaan ketika berhadapan dengan Allah, tidak pakai cinta kepada Allah, tidak pakai rindu pada Allah? Apakah kita tidak seperti itu kepada Allah? Sedangkan kepada makhluk-makhluk kita begitu terkagum, begitu memuja, begitu memuji. Ada yang terkagum dengan selebriti, ada yang terkagum dengan penyanyi, ada yang terkagum dengan bintang sinetron, ada yang terkagum dengan pelawak, ada yang terkagum dengan pemain sepak bola, dengan pemain bulu tangkis, dengan politikus. Apa mereka buat kita? Apa mereka buat kita? Apa artinya mereka buat kita? Kalau kita harus memuja, harus mengagumi sesama manusia, tentunya yang berhak untuk kita kagumi adalah orang tua kita, guru-guru kita. Tetapi yang saya maksud di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sedetik pun mengabaikan kita. Apapun kondisi kita, Allah selalu hadir. Allah selalu hadir. Ketika kita lapar, dialah yang beri kita makan. Ketika kita haus, dialah yang beri minum. Ketika kita telanjang, dialah yang beri pakaian. Ketika kita sakit, dialah yang menyembuhkan. Ketika kita tersesat dan bodoh, dialah yang menunjuki dan mengajarkan. Pernahkah kita duduk sejenak saja untuk merenungi hubungan kita dengan Allah? Begitu sering nama Allah terdengar dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sering Allah kita ucapkan dalam sholat. Begitu sering kita mendengar nama Allah di mana-mana. Karena begitu seringnya, terkadang kita lupa bagaimana menghayati nama Allah, bagaimana menghayati Allah, bagaimana menghayati cinta kita kepada Allah, bagaimana menghayati rindu kita kepada Allah, bagaimana menghayati hancur leburnya hati kita minta ampun pada Allah, bagaimana menghayati bagaimana kemarahan Allah nanti ketika kita kembali pada Allah dengan kondisi yang masih begini-begini saja. Di tengah guyuran hujan ini, di tengah guyuran hujan ini, mari kita merenung untuk supaya memperbaiki kondisi kita pada Allah, iman kita pada Allah, cinta kita pada Allah, takwa kita pada Allah. Tujuan kita hidup ini untuk siapa? Untuk Allah. Selalu melihat Allah, selalu bertakwa pada Allah, selalu rindu pada Allah, selalu bersyukur pada Allah, bersabar bersama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tentunya selalu berusaha mengikuti petunjuk, contoh, arahan dari manusia yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah